Ustaz, saya tidak sholat karena saya sakit. Justru Pak, sholat ini sebagai obat bagi kita. Kita itu dalam sholat berdoa agar sehat. Ibu, apa doanya? Dalam duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita minta kepada Allah, wa'afini, berikan saya kesehatan ya Allah. Jadilah lemas sepanjang itu kita minta sehat kepada Allah. Ibu-ibu, yang perempuan, gadis, masuk tuh gadis yang mau bagus mukanya, eloi maka sirupana, maka sempurna. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa, Pak Desa protokol. Makanya selalu kita doa kepada Allah. Natapolo yang komalang itawe hati ini tidak digerakkan, hati ini tidak berpaling dari rahmat dan iman kepada Allah. Apa yang sering kita minta kepada Allah supaya yang komalang itawe ketika kita sakarat, hati ini tidak bergeser dalam keimanan kepada Allah. Ketika kita masih hidup, banyak-banyak doa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal ini? Hafal? Sekali lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak baca doa ini. Supaya apa? Kita memohon kepada Allah, Tuhan, jangan engkau palingkan hatiku setelah saya beriman kepadamu ya Allah. Magina mesti berdoa seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita sakarat, maka akan datang iblis menggoda kita. Untuk apa? Untuk digoyangkan imannya agar mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, karena mati ini adalah hal yang pasti. Kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia yang kita tempati hari ini suatu saat akan berakhir dengan kematian. Sakit yang kita rasakan di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Tadi sempat disampaikan oleh keluarga bahwa almarhum ini sempat diantar untuk berobat. Sempat diantar untuk berobat. Sakitnya berakhir di dunia dengan kematian. Orang kaya, kekayaannya akan berakhir dengan kematian. Orang susah, susahnya akan berakhir dengan kematian. Orang miskin, miskinnya akan berakhir dengan kematian di dunia ini. Tapi yang kita khawatirkan, jangan sampai kita miskin di dunia, tapi berlanjut kemiskinan kita sampai di kubur. Jangan sampai kita menderita di dunia, tapi berlanjut penderitaan kita sampai di kubur. Jangan sampai kita kaya di dunia, tapi justru di akhirat kita dalam keadaan miskin dan menderita. Maka Bapak Ibu, apapun kehidupan di dunia, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sehat, mau dia sakit, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga ibadah. Kaya tidak menjadikan kita lalai, sakit tidak menjadikan kita lalai, sibuk kerja tidak menjadikan kita lalai kepada Allah. Wajah yang cantik dan gagah tidak akan menjadikan kita lalai untuk sholat. Kenapa? Abang biasa tuh engkau tahu Pak Ibu, kalau terlanjur sudah nimak gaya,
apalagi yang kupuramana dinapake bedakna racikan na puramana dinapake mau pergi pesta mata maut tu mangaribi de nanelo mas sempaja gara-gara de nailo rugi bedakna. Tidak ada di sini. Ada atau tidak? Diparingerangi dilangkai na ibu taliga ko asam paja koyolo na palo mapaboti maka dapat idi taliga muita de purama bedang musurus te majende alena di patalinga mana sasala lakai na napasala tapi dito ba ko mai di itu disengin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang sibuk kerja lalu kemudian mengatakan kesibukannya bekerja menjadikan penghalang baginya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apa kita dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi itu Nabi Pak, sibuknya luar biasa, ngurus umat, ngurus negara. Kalau Pak desa hari ini hanya ngurus desa Bontominasa, tapi Rasulullah pemimpin negara yang ngurus banyak orang. Ya Nabi Pak dalam mengurus umat luar biasa. Beda sekarang Pak, sekarang orang terkadang ketika ngurus umat, ngurus masyarakat, ia minama dece ngurusukna nakko engka elokna, tapi bukan Pak Desa. Pak Desa di? Iya. Mohon maaf Pak, orang itu banyak baik tapi sedikit yang ikhlas. Banyak orang baik tapi sedikit yang ikhlas. Baik belum tentu ikhlas, tapi ikhlas sudah pasti Pak. Sudah pasti baik Pak. Ada orang yang baik itu setiap hari memang dia baik. Ada orang sekali sepekan dia baik, sejumapi baru dia mau sedekah. Ada orang sekali sebulan dia baik, ada orang sekali setahun dia baik. Itu kalau mau Idul Fitri lalu kemudian bagi-bagi duit. Bahkan ada juga orang sekali 5 tahun dia baik. Mau lagi pemilihan, baik semua sama orang, sama tetangga, sama orang lain yang selama ini dia tidak pernah lihat, dia datangi satu persatu kebaikannya luar biasa, tapi kebaikannya satu kali satu periode. Ya tidak tahu ini ikhlas atau tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadi orang baik. Rasulullah sibuk ngurus umat Pak, Rasulullah sibuk ngurus kita semua, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agato sibuk tak? Sesibuk apa kita tidak mau bersujud kepada Allah? Maka orang yang mengatakan saya sibuk lalu kemudian dia tidak sholat, maka dia akan dibandingkan perumpamaan nanti bagaimana sibuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dia Pak, banyak duit, tidak mau ibadah, dia rumah sempajan, maka dia akan disandingkan dan dibandingkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman Pak kaya, ibu. Nabi Sulaiman kaya, banyak uangnya Nabi Sulaiman. Bahkan alamat rumahnya Nabi Sulaiman itu emas. Ini engkau alamat bola apa emas ada? Paling isi ulawang bawang engkau. Alamat rumahnya Nabi Sulaiman emas, tapi kekayaannya Nabi Sulaiman tidak pernah menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kaya, jangan pernah lupa diri kepada Allah, betul tidak? Miskin, jangan pernah berkecil hati. Ketika kita kaya, jangan jadi orang kaya yang seke. Engkau mau tahu Pak liwang mau seke na kiri galam baguli batu deh nelo cibeng, tapi di kampung lagi ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu disegin.
biasa betongka tahu kalabagan nama wani andre na dimulai di nelo nak beri yang kita sikit dega kadi belajar berbagi Pak. Salah satu orang yang dirindukan sorga, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Sorga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya wa yut'imul ji'an, adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kaya tidak usah terlalu nyombongkan diri, apalagi kekayaan itu tidak dibawa ditiwi mate itu asubikeun. Bahkan Pak, dikatakan bahwa orang miskin itu jauh lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Orang miskin itu jauh lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Ya kok cepat masuk surga nanti berarti harus jadi orang mau miskin atau kaya? Mau cepat masuk surga atau tidak? Limpuro ini Ustaz, biar nih kaya yang penting cepat masuk. Tapi orang yang miskin lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang yang kaya. Setelah Abdurrahman bin Auf mendengar ini, malipuno Abdurrahman bin Auf, karena beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang kaya. Masuki Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini sedekahkan semua hartanya. Nak bereama lagi warang parana. Segala apa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu disedekahkan. Dengan tujuan apa? Supaya cap warang parana ke masing-masing, supaya magati nasa matama isoroga. Akhirnya setelah disedekahkan ini hartanya, Abdurrahman bin Auf agak tenang sedikit. Tapi maita-maita mengaji Abdurrahman bin Auf, dia baca lagi, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Itu dijelaskan perumpamaan orang-orang yang bersedekah, Allah akan gantikan dengan jauh lebih besar apa yang dia keluarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya namaita harta yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf ternyata kembali jauh lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Tambah malipuno Abdurrahman bin Auf. Tambah mega ni doi, berarti tambah maita ni tema-tema surga. Akhirnya dia buka usaha lagi. Mabukai usaha terakhir karena Abdurrahman bin Auf ini Pak Ibu adalah seorang pengusaha yang sukses dalam usahanya, berusaha yang akan menjadikannya rugi. Ya rawat musim kurma, tapi banyak kurma-kurma yang sudah busuk dibelilah oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, eli rokoromai dengan niat apa? Supaya konan dia maka dia bisa rugi dan jatuh miskin. Akhirnya nali apa capuk modalana nali kurma busuk yang ada saat itu taruh di gudangnya. Maka Abdurrahman bin Auf sedikit merasa tenang. Oh, ke masing-masing nak makuran na doi, berarti di magati-ganti nak matama surga. Sudah cepat saya masuk surga ini, wahai makuran na doi. Tapi ternyata deh nama itu tidak lama kemudian terjadi satu wabah penyakit. Wabah penyakit, tanyamu corona. Ya seset nak kepecedul corona ini. Wabah penyakit, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para ahli saat itu, ternyata di Pak Burana ia wabah penyakit. Aga Pak Burana kurma busuk. Kurma busuk, akhirnya masapa. Jika mabalu kurma busuk kita akan beli dengan harga yang mahal. Iruntus Abdurrahman bin Auf. Ternyata pura lepas sunnah balu liwas si sudina. Jadi demotuni lo capu orang perangna. Tapi itu orang kaya ibu, jangan berkecil hati. Insya Allah orang kaya pun akan lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya yang mana yang akan lebih dahulu masuk ke dalam surga?
Dalam satu riwayat dijelaskan nanti dari kemudian disolimurinna po Allah Ta'ala ketika orang-orang sudah akan masuk surga. Yang pertama datang adalah haji mabrur. Dia menghadap kepada Allah, ya Allah, saya ingin masuk surga yang pertama. Kenapa? Saya ini haji mabrur ya Allah. Maka dah haji, apa dasarmu? Maka dah ya Allah, sesering mendengarkan penceramah, katakan para ulama, para ustaz, katakan ya Allah, orang yang haji mabrur laisa lahum jazaa'un illal jannah, tiada balasan baginya kecuali surga. Maka dia Allah Ta'ala tunggu dulu itu orang yang berilmu, ya puangin koro informasi sehingga engkau semangat untuk berhaji. Kemudian yang kedua datang lagi, ya Allah, saya ini orang yang mati syahid, maka saya ingin masuk surga yang pertama ya Allah. Maka dia Allah Ta'ala ingat padaku, maka saya dengarkan para alim ulama, saya dengarkan para ustadz, saya dengarkan para kiai akan keutamaan orang yang mati syahid ya Rasulullah, ya Allah. Maka saya ingin masuk surga yang pertama. Maka dia Allah Ta'ala aja dulu tanya, tunggu itu orang yang kasih tahu kepadamu keutamaannya mati syahid. Maka setelah itu datanglah orang yang berilmu. Orang yang berilmu katakan ya Allah. Maka dari kemana napon? Orang sedekah dulu datang Pak, yang rajin sedekah juga datang. Ya Allah, saya ini ahli sedekah. Iya atau rajin mesti sedekah buang. Selama saya hidup di dunia saya rajin sedekah. Saya ingin masuk surga yang pertama. Maka ada magi agak dasarmu. Maka ada orang-orang yang rajin sedekah, katanya ya Allah, akan diberikan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah katakan ingat padaku, maka ada orang yang berilmu. Maka ada tajik dulu ya, tunggu dulu orang berilmu. Akhirnya datanglah orang yang berilmu. Engkau rotumatan daripada semena yang sering sampaikan kebaikan para alim ulama sampaikan. Maka dari kebetulan datang dia ada erotoni mata di suroga, tapi gara-gara ikut pewangi maka dari ikut madiolo mesti masuk. Ini orang yang mati syahid juga ingin masuk surga yang pertama, tapi ikut pedangi maka ditanya koyolo. Ikut orang yang ahli sedekah juga akan masuk surga yang pertama, tapi ikut pedangi maka engkau lebih dahulu masuk surga di antara ketiga-ketiganya ini. Tapi orang yang berilmu katakan, puang, ya Allah, saya ingin orang yang ahli sedekah dulu yang duluan masuk surga. Ia dulu pertama di surga puang. Nah sahabat, seandainya tidak ada orang yang ahli sedekah, tidak ada masjid yang terbangun tempat saya ceramah, seandainya tidak ada orang yang ahli sedekah, tidak ada pondok pesantren tempat saya belajar ya Allah, seandainya tidak ada orang yang ahli sedekah, tidak akan saya mampu sampaikan agama dengan baik ya Allah. Nah sahabat, gagal tempat yang disiapkan, maka saya minta ya Allah, ahli sedekah dulu yang akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tahu so? Sogi nama labo. Cuma kangen kata sogi na maseke. Ya tuh lalu tuh sogi na maseke. Kira-kira pertama tama di bakana ibu. Ibu. Ya ko engkau penghasilan nalakai tak setiap bulannya, usahakan bersedekah. Ibu yang pedagang, bapak yang pedagang, usahakan sebelum buka dagangan awali dengan sedekah. Insya Allah itu akan jadi berkah untuk kita. Jadi kaya kita tidak mau sujud kepada Allah. Allah sandingkan dengan Nabi Sulaiman. Magini sugihna Nabi Sulaiman, tapi selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Sulaiman kade nagaga pada padan atau sogi sampai hari ini. Sebab Nabi Sulaiman memang minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya sebagai orang kaya yang mana tidak ada lagi orang kaya sepertiku setelah saya ya Allah. Jadi dia metu na itu gaga tusogi pada padai asudikan Nabi Sulaiman selain Nabi Sulaiman seorang diri. Nah sebab lagi Nabi Sulaiman katakan, jikalau orang akhir zaman sekaya saya ya Allah, saya yakin mereka akan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang lupa diri. Apa biasa moto katu masogi tak kalupa, betul tidak? Waktu namo baka masing-masing makasilat dan didi asal nai tete cado-cado di mulai nalalo mua lepa
tidak? Maka itu saya muki cek mui pede maro muki wita pede manu ki wita saya kini isen nama sogi ajak ngalepang masai di bawah na ang kamu tuh tahu bago puro modelin na tapi deka ko madi ito listen. Ya waktu nak masa-masa silade senang masogi tak lupa, bukan hanya kepada Allah, kepada manusia dia lupa diri, bukan hanya sama manusia tapi kepada Allah dia juga lupa. Sehingga apa Pak, pernah setelah Nabi Sulaiman itu masih ada orang kaya tapi belum mampu menyamai kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa? Korun. Kenal Korun? Pernah dengar Korun? Korun pernah dengar? Korun itu Korun kaya, sogi, mega doiga. Tapi saat dimintai sedekah, saat dimintai zakat, agak papi balin na Korun nyabet tuh. Iya majama, napai golong malay, itu Korun. Akhirnya apa? Ditenggelamkan Korun ini bersama dengan harta bendanya. Kanya Pak, ya kongka barang-barang diruntuh, benda-benda unik yang kita dapat tertimbun tanah, maka itu kita sebut dengan harta tania sebenarnya harta karung, tania karung ya ini kukoro gara harta karung kayak gena tania harta karung, harta korun, hartanya korun yang tertimbun dengan korun itu harta korun, tadinya harta kah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan Pak. Salah Pak, orang kaya tapi ternyata lupa diri juga kepada Allah. Tak lupa toli pong Allah taala dulunya salah Pak, ini miskin. Waktu nak masing-masing rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi setelah di masjid salah Pak ini tidak pernah zikir sabak ke masing-masing. Tapi ketika dia kaya ternyata dia lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati muki kumasoki, jangan sampai menjadi orang kaya yang menjadi turunan-turunan Korun dan Sa'labah yang akan ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kumasogi-sogi itawe tetap sujud kepada Allah. Harta ini hanya titipan. Ketiga, dia tidak mau sujud kepada Allah. Dan yang pertama, dia tidak mau sujud dengan alasan dia sibuk. Bagaimana sibuknya Rasulullah? Dia tidak mau sujud karena alasan dia kaya. Bagaimana kayanya Nabi Sulaiman? Dia tidak mau sujud kepada Allah, alasannya dia menderita, miskin, sakit dan lain sebagainya. Ibu, semiskin-miskinnya kita, semenderitanya kita, sesakit-sakitnya kita, belum menyamai sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit tapi tetap sujud kepada Allah. Nabi Ayub diberikan penyakit, dimiskinkan oleh Allah, tapi masih tetap taat kepada Allah. Satu yang diminta oleh Nabi Ayub, ya Allah, jikalau sekiranya seluruh tubuhku berulat tidak apa-apa ya Allah, yang penting bukan lidah dan hatiku yang berulat ya Allah. Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub miskin, masih tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan kita hari ini Pak belum seberapa dibandingkan penderitaan Nabi Ayub. Sakit kita hari ini belum seberapa dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub. Seluruh tubuhnya berulat. Engkau keremai tahu seluruh tubuhnya berulat? Ada? Enggak. Paling ini mata bawah, paling ini pendi ulu bawah, paling ini pendi isi bawah, paling ini kolesterol bawah, betul tidak? Makanya Pak, jadikan sholat itu juga sebagai obat. Panjaji sempajani itu sebagai obat. Kenapa? Di setiap gerakan sholat itu Pak ada rahasia kesehatan di dalamnya. Protokol. Biasa dia orang main sumbah. Itu orang main sumbah biasa kata ruku-rukuna tuh. Betul tidak? Kalau ruku-rukuna sujud-sujudan kata. Gerakan apa itu? Gerakan sholat.
Dia angkat tangan begini, kira-kira jadi gerakan apa itu? Gerakan sholat. Makanya Pak, ketika sholat sempurnakan saat angkat tangan, sebab ada rahasia kesehatan di situ. Angkat tangan, ada tanda saya Allahu Akbar. Apa di sini mui? Apa biasa tuh kata makata bere? Masih akhirat tuh ataupun masih de pagkakala supaya lepas saja lagi. Maka memang mui aku dia kasih matan retandre katos. Eti apa rugi ya? Agak kasai Allahu Akbar. Ada itu di wajah ku batandre, betul tidak? Sekip. Pada cengi. Ruku sempurnakan ruku. Yang koroko ita we pada cengi ruku lurus ini Pak, lurus. Mana samto tu ko sempurna ruku we. Tak rui sedikit boleh diawak. Tertarik ini tulang-tulang parasanya ketika sempurna daripada rukunya. Makanya itu Pak, kalau ruku rata itu. Kalau Rasulullah ruku, meski air disimpan di belakang Rasulullah itu tidak akan tumpah. Jadi biasa nak rokok itu. Allah. Sanallah. Apa kita nih? Ada sini saya. Itu Pak. Orang yang sempurna rukunya insya Allah terhindar dari penyakit prostat. Kalau prostat ini Pak sudah ada pada laki-laki mati balik. Betul tidak? Kalau prostat sudah ada pada laki-laki Pak mati lino. Dulu alif tetap, tapi nak kena prostat mencaji wow. Agak langsung keo. Makanya sempurnakan ruku Pak. Ruku itu coba pada cengi rasa-rasamu yang ruku itu nama lempu sempurna ruku tak taruh itu sendiri boleh diawak. Makanya Pak, gerakan sholat itu adalah gerakan yang istimewa, mengandung nilai-nilai kesehatan di dalamnya. Jadi ya malah salah saya. Tidak usah Pak terlalu banyak alasan untuk tidak sholat. Ustaz, saya tidak sholat karena saya sakit. Justru Pak, sholat itu sebagai obat bagi kita. Kita itu dalam sholat berdoa agar sehat. Ibu, apa doanya? Dalam duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita minta kepada Allah, wa'afini, berikan saya kesehatan ya Allah. Jadilah lenas sampai itu kita minta sehat kepada Allah dalam doa duduk di antara dua sujud. Kita berdoa kepada Allah agar Allah sehatkan. Jadi ketika kita selalu merasa sakit ketika kita sholat, berarti kita meragukan akan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak Mas aja tahu. Ibu-ibu yang perempuan, gadis, masih tuh gadis yang mau bagus mukanya, maka sirupanna, maka sempurnakan ketika mengucapkan salam. Mak beri selagi tahu sempurnakan. Aja nangka tuh beri selapa. Sempurnakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan supaya apa? Terasa tak ruih itu daripada kulit muka kita. Betul tidak? Coba. Terasa tidak? Terasa kalau sempurna. Tapi aku apa keren itu? Makanya itu Pak, duduk tasyahud akhir itu pantat ini rapat ke lantai. Rapat tidak? Rapat ke lantai. Pantat sebelah kiri rapat ke lantai. Cuma ya Pak, terkadang heran tuh, masa pantat rapat ke lantai sebelah kiri, tapi terkadang ulu maco itu miring. Sebagai pantai ya, rapuluna di kiri, tapi uluna maco itu miring.
Sebenarnya ului mau di nabiri jadi to. Maka lalu yang kurapa iruri na dipalempui supaya magi maka empatnya mabere seleng, betul tidak? Coba kalau miring kepala. Napa dia mabere seleng maka tahu kan? Para tabawan nih. Aja nak pacoy miring ke kanan nih. Ini uri rapa sebelah kiri, ulu miring ke kanan, mabere seleng Cina mawatan. Palampu bawan nirupai pak, bisa itu. Aja nak cucut. Palampu nirupai supaya ketika lurus ini muka beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi terasa. Assalamualaikum warahmatullahi terasa tuh tarwiyah tuh. Insya Allah ini akan menghindarkan orang dari keriput di muka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak biasa saat tadi kalau masuk saja sogi. Siaga toa suki keta dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya segalanya pak. Nabi Sulaiman bisa beli segalanya. Ini minyak goreng bawa nama di pulau tahu ya. Satu alita sugi. Betul tidak? Jadi apa yang kita andalkan dalam diri ini? Miskin pak, lebih miskin Nabi Ayub, lebih banyak ujiannya Nabi Ayub. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa setiap diberikan ujian, wa ala rabbihim yatawakkalun, dia selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ini apa yakin nggak maka ada Maluku mana nih tuh? Maluku nih. Oh pura nih Mandre alhamdulillah. Jadi deh nama riga ke tai di apa pura nih? Ondron mui gitu ini. Letu tete 10 apa pura nih mana nih? Iya dong main kita pada orang Mandre. Yang terakhir. Ustaz, ya deh lo masuk pa yang apa masolah kayak apa masyanti nah segaga secantik-cantiknya kita pak, segaga-gaganya kita tidak ada alasan untuk tidak sujud. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf adalah orang yang paling gagah, tapi selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, meski gagah Nabi Yusuf tapi tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada nagaga mulai tahu pada padai Nabi Yusuf. Tidak ada lagi bisa yang samai gagahnya Nabi Yusuf. Ini pawi cedelak demi kegagahan tak dibandingkan kegayaan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi aku elok kimi tai mirip-mirip na cedel Nabi Yusuf. Ita nilang kita. Itu pada langkah kita apa yakin ayah ya langkah kita pada magemara di mata tak kapal. Pada magemara mana di mata tak langkah kita di jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi hidup ini Pak akan berakhir dengan kematian. Tidak ada alasan bagi kita di dunia ini untuk tidak sujud kepada Allah. Begagalah untuk dari masujud di puang Allah Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah akan selalu meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah. Orang yang beriman itu Pak Ibu, orang yang bertakwa, yang komadecet tepena akan selalu lebih kuat imannya. Ketika imannya lebih kuat, maka akan lebih baik amalannya. Ketika amalannya lebih baik, maka akan lebih meningkat ibadahnya. Ketika ibadahnya lebih meningkat, sholatnya sudah lebih baik, maka akan semakin baik akhlaknya kepada orang. Jadi ketika ada orang dia ngaku ibadahnya baik, dia ngaku sholatnya baik, tapi akhlaknya sama orang tidak baik, maka belum sempurna ibadahnya kepada Allah, belum sempurna takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadah bawa madejeng, sempajan bawa madejeng, tapi akhlak dan perilakunya sama orang tidak baik. Dan dua hal perlu dipadeceng dilino, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Demikian yang sempat sampaikan kesempatan malam hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan.